الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada bab yang ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menuliskan bab Al-Amru bil Muhafadhah ala Sunnah wa Adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dalil dari Al-Quran demikian banyaknya, sedangkan dalil-dalil dari hadis insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dari hadis-hadis yang beliau kumpulkan tentang masalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-156 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan da'uni, ya, biarkan aku, ma taraktukum, dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya binasanya orang Kristen mereka kepada nabi-nabi mereka. Berarti mereka tidak nurut, tidak menjaga, banyak bertanya, banyak komplain, banyak nggak nurut kepada nabi-nabi mereka. Ini yang menyebabkan binasa. Sehingga ini pelajaran bagi kita, kalau tidak ingin binasa, ikuti petunjuk Nabi. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, dan apabila kalian dilarang tentang satu perkara, tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila kalian diperintahkan untuk mengerjakan satu perintah, kerjakanlah. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau memang dalam keadaan uzur dan sebagainya, ya ambillah rukhsah. Tatkala tidak mampu pada perkara yang sunnah, maka ya bertahap. Jadi semampu kita, jangan mengamalkan apa yang tidak mampu sehingga tidak mengamalkannya. Tapi amalkanlah semampu kalian. Ini sebagai bentuk daripada menjaga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini juga merupakan adabnya. Berikutnya hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Rasulullah telah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang tandas. Wajilat minhal qulub, yang dengannya hati bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, dan air mata berlinang. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ini semuanya seperti nasihat perpisahan. Fausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya waktu itu, ternyata wasiatnya agar menjaga apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada mereka. Usikum bittaqullah, aku wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Di antara bentuk-bentuk takwa yang menjaga apa yang Allah perintahkan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjaga apa yang Rasulullah perintahkan, mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Usikum bittaqullah. Kemudian apa lagi pesannya? Was-sam'i wat-ta'ah, dan dengar dan taat. Ini termasuk daripada wasiat Rasulullah kepada kita, dengan berkuasa. Wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang budak. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang diberi umur panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib dalam posisi seperti itu menjaga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'i rasyidin, dan sunnahnya khulafa' rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Ini diperintahkan oleh Rasulullah agar berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, yaitu dari perkara-perkara yang tidak dikenal, tidak diajarkan, perkara bid'ah, supaya tidak meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, telah dicontohkan oleh Rasulullah, agar tetap menjaga. Karena sudah sempurna dan cukup, maka hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang tidak termasuk daripada agama ini. Fa inna kulla bid'atun dhalalah, karena setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Nah, di sini diriwayatkan Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan di sini adalah hadis hasan sahih. Hadis yang ketiga dalam masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Jadi setiap umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga kecuali yang enggan. Pertanyaannya, siapakah yang dikatakan tidak enggan dan siapakah yang enggan?
Kemudian para sahabat bertanya, qil wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau atau enggan untuk masuk surgamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, berarti menjaga sunnahnya, menjaga adab-adabnya di dalam perkara agama ini. Itu yang dimaksud dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak mau maka sungguh dia telah enggan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi memang perkara sunnah harus dijaga, demikian juga adab-adabnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah? Ancamannya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Karena tentunya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mengandung kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mengandung kejelekan. Apa pengaruh tatkala dia tidak mau mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini ada satu hadis dibawakan oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang keempat dalam bab ini, diriwayatkan dari Abu Muslim. Ada yang mengatakan Abu Iyas Salama bin Amr bin Aqwa, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya ada seseorang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari karena makan dengan tangan kiri tidak sesuai dengan petunjuknya. Maka Rasulullah mengatakan, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Ini petunjuk Rasulullah kepada orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Makan kamu dengan tangan kananmu. Apa jawab orang itu? Dia mengatakan, la astati', aku tidak mampu. Kemudian dikatakan di sini, qal, ya, la stata'ta, ya, dikatakan lagi dibantah Rasulullah karena Rasul dapat wahyu, kamu tidak mampu mengangkat dengan tangan kananmu. Begitu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjukkan, ma mana'ahu ilal kibr, kamu tidak mampu mengangkat tangan kananmu untuk makan itu karena kamu sombong, tidak mau menerima petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremehkannya, melecehkannya. Itu yang menyebabkan kamu tidak bisa makan dengan tangan kananmu. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fihi. Setelah itu langsung dia tatkala ingin mengangkat tangan kanannya untuk makan, ternyata tangannya sudah lumpuh. Dia tidak mampu lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita hanya, ya alhamdulillah, mengambil 4 hadis dalam bab ini, yaitu hadis 156, 157, 158 dan 159. Semoga Allah membimbing kita, menjaga kita dari perkara yang tidak menyenangkan, membimbing kita pada perkara yang Allah cintai dan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا دا اين ايلا